atau secara matematisnya itu DSM di minus DTM. Nah, kita untuk nilai DTM-nya menggunakan DTM yang sama semuanya. Menggunakan DTM dari data airborne leader ataupun ya data laser scanner udara tadi. Nah, terus kemudian kita melakukan resampling of OSM. Nah, kenapa kita melakukan resampling? Karena data dari objek kita itu kan memiliki resolusi atau GSD yang berbeda-beda ya. Nah, jadi kita mendapatkan nilai resolusi yang sama gitu. Nah, ini contohnya dari data ALS. Dia itu pada dasarnya dia menggunakan resolusi dia memiliki resolusi 100 cm. Nah, kemudian kita melakukan resampling gitu. Menjadi 25 cm, terus kemudian jadi 10 cm dengan mengaplikasikan Quahara filter. Nah, ini lebih rigid ya, atau lebih diskrit antara perbedaan si warnanya seperti itu. Nah, ini contoh Quahara filternya. Jadi originalnya tanpa Quahara filter itu seperti ini. Setelah dilakukan resampling, terus kita apply Quahara filter untuk membuatnya semakin jelas itu perbedaannya, semakin rigid. Nah, ada apa nih? Terus kemudian kita lakukan segmentasi untuk mendapatkan, nah, oh ya, sorry. Nah, segmentasi ini kita lakukan untuk ini membedakan antara objek dengan perbedaan tinggi. Nah, ini algoritma yang saya buat. Jadi kita menggunakan pseudo color of OSM, terus kemudian BBB, yaitu building block boundary, terus kemudian OSM grayscale. Nah, saya masuk ke perangkat lunak yang saya gunakan dengan algoritma chessboard segmentation, indikasinya, terus kemudian saya melakukan klasifikasi, terus sehingga mendapatkan objek buildingnya. Nah, dari objek building ini ada garisnya. Terus kemudian kita melakukan multi resolution segmentation dari data ini, dari data awal, ketika data awal ini. Nah, dengan mendapatkan segmentasi, hasil segmentasinya. Nah, ini dijelaskan satu-satu. Jadi pengaplikasian chessboard segmentation untuk memisahkan mana bangunan, mana yang tidak. Itu terus diklasifikasi. Yang merah ini bangunan, terus yang tidak merah ini bukan bangunan. Contoh areanya. Nah, ini. Terus kita melakukan multi resolution segmentation. Nah, untuk ini memisahkan beda tinggi atau bentuk model antar satu bangunan ya. Jadi kita untuk membedakan tingginya, perbedaan tinggi. Nah, kita melakukan algoritma yang sama ke berbagai macam data tadi ya. Nah, ini untuk nah ini untuk ini apa pengaruh scale faktornya ya. Jadi untuk scale faktor 100 kita ternyata menghasilkan seperti ini. Terus kemudian untuk scale faktor 30 untuk resolusi 10 cm menghasilkan hasil segmentasi seperti ini. Terus untuk 50 scale factor seperti ini. Nah, ini saya melakukan proses trial and error ya untuk menemukan scale factor. Nah, scale factor itu ini loh. Mana tadi? Pada proses ini kita perlu melakukan menginput nilai scale faktornya ya.
untuk proses multi-resolution segmentation. Nah, kemudian saya menentukan bahwa untuk proses ini kita menggunakan self factor yang hampir sama ya, kelipatan 10 dan 4 ya. Nah, ini untuk resolusi 100 cm kita menggunakan 30 scale factor, terus untuk 25 cm resolution menggunakan 120 scale factor, untuk 10 cm resolution saya menggunakan 300 scale factor gitu. Nah, kemudian dari melakukan proses segmentasi dengan range 0 sampai 60 ketinggian ya. Jadi proses segmentasinya ini berdasarkan ketinggian yang berbeda. Jadi kan saya mendrive data DSM-nya itu berdasar atau mengubah data DSM itu menjadi data pseudo color dengan berbagai macam perbedaan range tinggi gitu. Jadi yang pertama ketinggiannya 0 sampai 60 meter, terus kemudian 60 meter sampai 120 meter, kemudian 120 meter sampai 180 meter seperti itu. Nah, jadi waktu melakukan pengaplikasian segmentasi yang saya jelaskan di awal tadi dengan algoritma itu, saya melakukannya secara bertahap gitu. Jadi itu tadi yang saya jelaskan di awal untuk tahapan di level 1. Terus kemudian untuk di tahapan di level 2, algoritmanya tetap sama, akan tetapi data dasarnya atau data OSM studio color-nya berbeda gitu. Dengan interval 60 sampai 120 gitu. Nah, terus kemudian lanjut lagi untuk level yang ketiga dari 120 ke 180. Nah, kenapa saya melakukan itu? Karena untuk mengatasi permasalahan ketika pada saat proses segmentasi di area atau di objek yang memiliki ketinggian lebih dari 60 meter seperti itu. Misal ini contohnya di salah satu hotel Shangri-La. Nah, ini. Nah, yang mau saya cari itu informasi di atapnya. Ini kan ada perbedaannya, kecil sekali. Oh, enggak ada. Nah, itu. Nah, kenapa makanya saya membaginya menjadi, ini contohnya 3 level ya. Tapi akan tetapi algoritma ini bisa dimanfaatkan apabila bisa dimodifikasi ya, apabila di daerah tersebut memiliki gedung yang lebih tinggi dari ini 180 meter seperti itu. Tinggal ditambahkan lagi nantinya dengan dengan range misal 180 sampai 160 berarti 240 misal seperti itu. Nah, dari proses segmentasi itu tadi, terus saya mengaplikasikan simplifikasi dan regularisasi gitu untuk mendapatkan ini, membuat hasil segmentasinya itu lebih rigid gitu ya. Jadi tidak irregular, jadi lebih regular gitu. Nah, ini atau lebih straight, lebih tegas itu garisnya. Kan algoritma dari ini Kuo Xinyu tahun 2018. Jadi peneliti ini yang membuat algoritma ini ya, di waktu itu saya mengaplikasikan algoritma yang telah dia buat dengan idenya. Nah, terus kemudian saya merekonstruk building footprint-nya itu tadi menjadi LOD1 3D building model seperti itu. Nah, itu cara saya untuk bagaimana membuat LOD1 3D building model. Jadi idenya yaitu informasi yang didapat itu tidak hanya bagian pinggirnya saja ya, akan tetapi di bagian atapnya nanti juga termodelkan seperti itu. Misal ini, dan
Nah, ini ya tadi bangunan tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya melakukan quality dan akurasi evaluasi ya. Nah, ini diagram alurnya kan ya. Kalau dilihat di sini akan tetapi ini sebenarnya sama saja, prosesnya cuma satu. Jadi dimulai dari misal ini ya, dari aerial foto 27 cm, sorry, ini typo. Terus kemudian generate DSM, terus untuk menyesuaikan dengan areanya, terus build LOD1 3D building model. Nah, ini terus kemudian proses quality perbandingan ya, quality. Nah, saya membandingkan dengan ini proses manual delineation gitu of LOD1. Nah, ini proses manual delineation menggunakan data ini tadi, UAV. Data UAV ini sebagai acuan saya untuk sebagai data validasi dengan ketentuan ini delineasinya minimum area 3 kali 3 square meter, minimum width-nya, lebarnya 3 meter dengan height difference-nya 3 meter. Nah, terus juga membandingkan kualitinya dengan 3D building model generated from UAV. Gitu. Nah, ini untuk data validasinya, nah ini spesifikasinya ini, terus dengan total areanya, total objeknya 922 objek pada saat saya proses validasi, pembuatan data validasinya. Terus ini saya bandingkan terlebih dahulu ini ketiga data ini. DMC 25, DMC 27, dan ALS 100. Itu di aspek evaluasi ya. Nah, ini terlihat di sini bahwa ini saya mengcompare ya hasil ekstraksi LOD1 tadi di bagian inner buildingnya. Nah, saya mengevaluasi berdasarkan visualisasi gitu. Jadi ini sebagai referensinya dari True Ortho. Nah, terus saya membandingkan dengan data di MC27 dengan ini apa resolusi OSM-nya 100 cm, terus ini OSM resolusinya 25 cm. Nah, saya bandingkan secara visualisasi. Nah, ternyata pada proses membuild apa namanya DSM-nya, ketika dari DSM-nya itu sendiri sudah jelek ya, istilahnya worse. Nah, ketika proses segmentasi hasilnya ternyata garis yang tidak perlu terbuat seperti itu. Nah, itu. Nah, sedangkan pada DMC 25 cukup bagus secara visualisasi, dan yang paling menghasilkan nilai yang mendekati sebenarnya di sini yaitu S100 ya, dengan Arbonizer data leadernya. Nah, ini untuk area yang kedua. Nah, ini untuk satu building, dan yang ini untuk ini ya, bangunan yang rapat yang saling berdekatan. Nah, DMC 27 itu ternyata masih sama produksinya. Banyak sekali error yang terbuat gitu. Nah, untuk DMC 25 ini cukup baik hasil yang diperoleh untuk proses segmentasinya, cukup mendekati referensinya. Referensinya ortho image. Nah, terus kemudian untuk yang LAS ini cukup bagus, hampir mendekati referensinya. Nah, terus kemudian kita berdasarkan 3D aspeknya ya.
Jadi untuk kelihatan 3D-nya. Nah ini untuk data UAV-nya sebagai reference. Nah ini yang dibandingkan ini ALS ya. Pertama. Nah ini Nah ini secara visualisasi, ini dengan ALS 10, ALS 100, dan ALS dengan OSM 25 cm dan ALS dengan OSM 100 cm. Ya, sudah pasti ya terlihat bahwa dengan resolusi atau GSD yang diperkecil, nilai itu hampir mirip dengan model aslinya seperti itu. Seperti ini bangunan, ini ketinggiannya sama. Nah ini juga sama seperti sini. Sini juga ada objek ternyata di sini, dan di ini juga ada objek kecil di sini. Ini juga sama. Gitu. Hampir semuanya emang. Gitu. Oke. Nah, untuk area yang rapat, visualisasi. Nah, terus kemudian saya akurasi ya. Nah, ini pendekatan yang saya gunakan pertama yaitu total number of extracted roof object. Jadi yang tadi itu poligon yang terekstrak dari proses semi otomatis tadi dibandingkan dengan manual delineation. Kemudian completeness, berapa persen area yang sesuai dengan reference tadi, terus kemudian planimetric error dan elevation akurasi. Nah, ini tabel total number-nya. Nah, di sini referensinya tadi kan 900. Nah, ini dibandingkan ternyata yang berlebih ada yang kurang ya. Nah, kalau kita fokus ke mana nih? Sorry. Kita fokus ke DMC 27, ternyata dia kurang di sini gitu. Nah, sedangkan untuk ALS dia hampir mendekati, dan UAV ya masih kurang gitu untuk. Nah, ini segmentation result-nya, ini difference-nya, perbedaannya. Ini kan hasilnya di sini, ternyata perbedaannya di sini. Difference with reference. Nah, the reason called slight difference is due to definition of object size in reference data is larger than the segmentation result. Nah, karena ketika saya mendefinisikan objek yang saya delineasi itu terlalu besar gitu dibandingkan hasil segmentasi diperoleh gitu. Nah, makanya kenapa semuanya ini di sini nilainya lebih besar daripada reference gitu, segmentation total segmentation 1600 ya. Nah, ini terus yang di kanan ini perbedaannya. Terus kemudian saya membandingkan completeness ya. Completeness di sini maksudnya garis yang mestinya tidak ada tapi ada, dan garis yang mestinya ada tapi malah tidak ada. Nah, itu ini contohnya omitted lines ya. Nah, ini mestinya kan ada tapi di sini ternyata tidak ada. Nah, makanya dihitung 2 seperti itu. Terus kemudian committed nya ada tapi tidak ada, itu totalnya 18 seperti ini. Terus total inner reference-nya 11, total inner result-nya 42. Ini maksudnya terlalu banyak omitted ya. Di committed error-nya 18,18%, committed-nya 42, yaitu tadi karena definisi saya terlalu besar. Saya ketika mendefinisikannya terlalu besar sehingga committed-nya, error commit-nya terlalu besar gitu. Nah, ini saya menggunakan 5 reference objek. Nah, ini objek pertama, objek kedua, terus objek ketiga, objek keempat, nah, terus objek kelima gitu. Nah,
Ini contohnya dibandingkan dengan ALS ya. Jadi referensinya menggunakan OSM-nya UEFI, terus kita bandingkan dengan ALS-nya sebagai hasilnya. Seperti itu. Nah, the reason cause large amount is due to definition. Sama, object size sama seperti yang tadi ya. Cluster dan segmentation results. Makanya kenapa commit error-nya ini lebih besar daripada omit error-nya. Nah, terus kemudian yang ketiga, error-nya ya. Jadi saya mendigitasi bagian sudut-sudut inner line-nya, terus kemudian saya bandingkan dengan hasil proses auto segmentation. Nah, ini salah satu contohnya ketika saya bandingkan dengan OSM 10 cm dari ALS, nah, didapatkan nilai RMS-nya 0,892, ini contohnya. Nah, terus yang terakhir, elevasan akurasi, saya membandingkan berdasarkan ketinggiannya. Jadi saya mendeliniasi atap-atapnya, terus kemudian saya bandingkan tergenerate. Jadi ini sebenarnya membandingkan nilai rata-rata objek yang telah di-generate gitu. Jadi ini yang bagian tengah ini yang mestinya ketinggian sebenarnya, terus saya bandingkan dengan nilai ini total rata-rata dari ini segmentasi ini gitu. Nah ini misal kecil-kecil, tapi ini sebenarnya ini ada sekitar 14 atau 15 sampel ya. Terus yang saya bandingkan, nah terdapat ini ternyata errornya sebesar 1,8 meter, unitnya meter. Oke. Nah ini tabel perbandingannya. Nah ternyata di sini DMC 27 error reference datanya itu tinggi ya. Nah ini completeness dari DMC 27-nya itu tinggi ternyata. Kemudian untuk omitted, nah ini juga DMC-nya tinggi gitu. Nah untuk DMC 25 cukup rendah untuk commit dan committed error-nya. Terus untuk planimetric akurasinya untuk DMC 27 itu nah itu tadi produksinya. Terus kemudian untuk elevation error-nya ini 100 meter GSD. Jadi ketika kita melakukan resampling ke 100 meter GSD ini tidak bisa dipakai ternyata datanya. Terus kemudian ketika menggunakan 20 cm GSD nilai RMS error elevasinya makin kecil ya. Ya karena itu tadi areanya lebih compact, lebih sempit ya, sehingga nilainya mengecil di sini seperti itu. Nah, ada Bu Happy tadi. Oke, saya lanjut. Oh, sudah konklusi. Nah, ini konklusi dari penelitian saya. Jadi, untuk transferability purpose, we divide OSM. Jadi, kita divide OSM data into 3 level ya. Gunakan 0 sampai 60 meter, terus kemudian 60 sampai 120 meter, dan 120 meter sampai 180 meter gitu. Terus untuk reliability purpose, we adopt building block boundary as initial building segmentation. Jadi untuk membuat 3D model kita menggunakan BBB tadi ya, building block boundary. Terus untuk for the quality evaluation kita mempelajari performance and suitability OSM dataset for LOD1 building model. Terus for accuracy assessment kita tes
different approach consists of calculating the total number. Nah, itu tadi dari completeness analysis, terus volumetric error, terus elevation accuracy ini, terus yang pertama tadi extracted rough total numbernya. Nah, kemudian konklusinya, the DSM quality produced by DSM cannot reconstruct LOD1 3D model properly due to the image quality is very low, karena terlalu rendah kualitasnya, jadi tidak proper untuk, tidak cocok untuk rekonstruksi. Quality can be improved such as DSM grade by 25 dan DMC 10 ya. Terus based on the assessment, nah ini konklusi akurasinya ya. Omisi error dari ALS 100 has more stable quality ya, walaupun tadi DSM yang generate yang kita dapat 100 cm. Nah, nilai yang didapat ini lebih suitable ya. Omission errornya 7,41% dan commission errornya 21,43%. Terus volumetric errornya 0,9 meter dan elevation accuracy-nya 0,8 meter. Yang terakhir, object-based building footprint extraction using DSM data is quite effective. Dengan DSM data, makes it easy for user to 3D model quickly compared to manual or semi-automatic ways. Walaupun there is need improvement ya, dari geometrinya banyak yang problem ya abstraksinya. Sekian. Oke. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Theo atas informasi dan sharing ilmu yang sangat luar biasa mengenai 3D modeling. Di 3D modeling sendiri itu di masa depan kira-kira sangat berpotensi ya Mas ya, terhadap potensi penelitian dan juga penerapan-penerapan di berbagai bidang dan sektor ya Mas ya. Baik, untuk menyingkat waktu, kepada hadirin sekalian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini, Quality and Accuracy Evaluation of LOD1 3D Building Models. Untuk pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung dengan meng-unmute dan bertanya kepada Pak Theo secara langsung maupun melalui chat box di Zoom dengan format nama, pertanyaan, instansi, dan bagaimana pertanyaannya. Dipersilakan kepada hadirin sekalian untuk bertanya secara langsung maupun melalui chat box. Baik. Sambil menunggu, apakah ada yang raise hand? Ya, Saudara Sultan. Tes. Baik. Ya. Terdengar kan ya, Mas? Sebelumnya ya terdengar. Sebelumnya ini ya mohon maaf, mungkin adik-adik ini nggak tahu, ini ada, jadi ini ya saya presentasinya, jadi saya mengasumsikan bahwa teman-teman di sini sudah banyak yang paham ya istilahnya bagaimana menderive DSM, terus bagaimana membuat DTM seperti itu. Jadi di sini saya sebenarnya lebih fokus sudah didapatkan, terus habis itu bagaimana kita memanfaatkan hasil tersebut gitu. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Theo. Silakan Saudara Sultan. Ya, perkenalkan nama saya Sultan Alifian dari ITS. Saya mau tanya Mas, ini kan tadi disebutkan data yang digunakan itu adalah data aerial fotogrametri ya Mas ya, sama data LIDAR. Nah, terus di situ juga sempat disebutkan yang digunakan itu adalah data OHM. OHM didapatkan dari DSM dikurangi DTM. Nah, berarti ini data yang digunakan hanya dua itu ya Mas ya, bukan data foto ortofotonya seperti itu. Atau mungkin
dari data ortofotonya Ya, lalu ya, ya. diklasifikasikan terlebih dahulu atau gimana, Mas? Seperti Oh itu. iya, oke. Baik, silakan. Oke. Ya, ya. Terima kasih Sultan pertanyaannya. Jadi menggunakan data ortofoto ya. Proses generate atau membuat 3D building modelnya, kan tetapi saya hanya fokus ke data DSM-nya yang data OSM sih sebenarnya yang diderive dari perhitungan DSM di minus DTM-nya seperti itu. Nah, data ortofotonya sebenarnya hanya untuk proses visualisasi seperti itu. Dan proses data ortofotonya itu untuk proses pembuatan manual delineasi data referensinya seperti itu, Sultan. Oh ya, baik Mas, sudah paham. Ternyata ini ya apa? Data ortofotonya hanya untuk visual dan Iya, referensinya saja ya Mas. iya benar. Oke, makasih Mas. Baik. Terima kasih Saudara Sultan dan juga Pak Teo atas jawabannya yang sangat biasa. Selanjutnya ini ada Mas Rizky yang raise hand. Silakan Mas Rizky. Halo, Mas Rizky. Oh ya, terima kasih atas Ya, waktunya. baik, silakan Mas Rizky. Halo. Bisa dengar suara saya? Ya, lancar Mas. Ya. Bisa, Mas. Santai aja Pak Teo. Kayak Sama-sama belajar saya ini Pak. auto tegang ini kalau yang tanya Mas Rizky. Kalah. Saya hanya PC Mas. Mau tanya Mas, ini itu saya to the point aja ya. Untuk kayak aplikasinya, untuk metodenya yang Mas pakai ini biasanya pakai apa Mas untuk aplikasinya? Kebetulan ini juga apa ya? Ini udah mungkin bukan level praktisi lagi apa ya? Teoritis lagi ya, tapi mungkin habis ini juga bakal diterapkan di praktisi karena Jakarta juga lagi membangun ini seperti yang Mas Theo lakukan. Cuma memang masih meraba-raba sih. Iya. Karena kepentingannya buat perizinan ya Mas ya, intensitas bangunan segala macam. Nah, kalau boleh tahu Mas Theo untuk aplikasinya, untuk pengolahannya itu biasanya pakai apa? Itu aja Mas. Oke. Jadi ini ya, ini saya mau memperkenalkan Mas Rizky. Sebenarnya Mas Rizky ini kan sesepuhnya PPIA ya. Semua pada tahu kan pasti. Iya. Ini jadi untuk aplikasinya Mas. Jadi untuk proses ini segmentasinya, untuk build-nya, saya menggunakan ini software berbayar Ecognition Mas. Punyanya Trimble. Nah, akan tetapi the problem-nya dari proses segmentasi ini hasil poligon atau boundary yang dihasilkan itu masih irregular gitu Mas. Mana sih ini? Ini ya. Itu bedanya sama Obia apa Mas? Obia itu metodenya Mas. Iya Mas. Obia Object Based Image. Iya. Obia itu metodenya. Obia ya. Metodenya Object Based Image Analysis untuk proses segmentasinya. Nah, kan tetapi problemnya kan ini apa namanya? Hasil segmentasinya kan masih irregular kan dia Mas. Nah, terus makanya kita mengaplikasikan dari algoritmanya Quotient U ini untuk proses regularisasi. Nah, akan tetapi batasannya ternyata hasilnya cuma sampai seperti ini. Nah, untuk ini dia produce sendiri, Pak, menggunakan Python kemarin Mas dia. Karena kalau untuk dari software berbayar seperti ArcGIS ataupun yang lainnya itu masih belum bisa untuk proses regularisasi. Nah, sedangkan untuk QGIS itu sudah bisa, akan tetapi nanti pasti akan menghasilkan gap ataupun gap
antar poligon ataupun overlay gitu antar poligon. Nah, kalau yang proses ini saya tidak build sendiri, saya dibantu ini CoSimU untuk proses regularisasinya seperti itu. Oke, berarti masih pakai seperti e-cognition ya Mas ya? Kalau ya untuk proses segmentasinya ini pakai e-cognition. Terus untuk perbaikan tadi lainnya di QGIS pakai apa? Enggak, di Python ya? Enggak, di Python Mas, bikin sendiri. Oh, di Python. Oh, bikin sendiri. Gitu. Berarti perlu ada tutorial ini Mas untuk Python-nya tuh. Boleh lah untuk latihan nanti. Berbayar berapa gitu. Iya. Bisa. Ini juga masih belajar sih Mas kalau Python ya. Nanti bisa saya rekomendasikan ke teman-teman yang di Jakarta mungkin. Nah, wah, diproyekkan sama Pemprov aja kalau gitu. Nah, itu Mas. Pak. Karena kebetulan sekarang data sudah overload sekali. Karena teman-teman arsitek kan juga butuh waktu. Nah, ini bisa jadi, nanti coba saya ini kan juga. Bentuk tim aja Pak Theo. PVE ini juga kalau mau. Saran aja sih. Ya ini siap. Sudah dari saya, silahkan yang lain. Baik, terima kasih banyak Mas Rizky atas pertanyaannya dan juga Mas Theo atas jawabannya yang luar biasa. Ya Mas, mungkin kedepannya akan ada pelatihan dan juga sama adik-adik PVI juga Mas. Karena yang saya lihat ini banyak sekali yang mengusung tugas akhirnya di mengenai topik 3D modeling Mas. Mungkin nantinya akan ada pelatihan dan sharing-sharing gitu Mas dengan teman-teman. Baik, terima kasih. Ya, silakan kepada hadirin yang lainnya untuk mengajukan pertanyaan di chat box maupun raise hand dan bertanya langsung pada Pak Theo. Baik, sembari menunggu pertanyaan lainnya, untuk aplikasinya sendiri Mas, karena ini masih LOD 1 ya Mas ya, untuk level of detail yang cukup paling sederhana dibandingkan yang lainnya. Atau mungkin pengembangan ke depannya, apakah akan bisa dikembangkan untuk LOD 2 dan lainnya Mas ya? Setelah tahap LOD 1 ini. Oh, oke. Ya. Terima kasih Anissa pertanyaannya. Rencananya mau ke arah LOD 2, cuman the problemnya untuk proses ekstraksinya itu ternyata masih banyak errornya seperti itu. Maksudnya errornya lebih banyak daripada yang saya perlihatkan di sini gitu. Proses auto segmentation-nya tadi. Nah, makanya di sini saya cuman bisa sampai ke LOD 1 gitu. Karena ketika proses segmentasi itu tadi, nanti face the problemnya sebenarnya tetap sama di sini. Di proses hasil ininya, membuat boundary-nya ini. Nah, ini tetap kami masih mengalami kesulitan untuk ke arah LOD 2 seperti itu. Kan LOD 2 ide paling simpelnya kan harus ada gable roof-nya. Jadi antar roof itu dibagi berdasarkan kemiringan. Nah, itu kemarin kami sudah hampir selesai di situ, tapi itu masih ternyata untuk proses nantinya ada proses extrude ya atau penderivan ketinggian, pembuatan ketinggian. Nah, itu masih belum sampai ke situ, makanya untuk yang pengerjaan tesis saya kemarin cuma bisa sampai ke sini seperti itu. Siapa Anissa? Gitu Mas. Baik, terima kasih. Untuk aplikasinya sendiri Mas, di penerapan langsung itu apakah bisa di berbagai sektor seperti mitigasi bencana atau lain sebagainya seperti itu Mas Theo? Oh, oke. Ya bisa seperti itu, bisa. Nah, itu tadi
Mas Rizky sudah menawarkan tadi itu salah satu part of application kalau nggak salah. Nah itu bisa salah satu aplikasinya untuk bagian apa Badan Perencanaan Daerah, Bapeda dan lain sebagainya untuk LOD One ini. Jadi saya ini ya mau ulangi sedikit. Jadi ide dari penelitian ini sebenarnya kita ingin membuat semi otomasi pembuatan LOD1 di seluruh Taiwan seperti itu. Nah, sampelnya itu di kampus saya dulu di National Cheng Kung University dengan data yang sudah available gitu. Nah, data available-nya di sana itu ternyata data DSM yang diekstrak dari aerial photo dan data DSM dan DTM yang diekstrak dari airborne lidar seperti itu. Nah, kontribusi saya yang mungkin bisa dipakai di berbagai macam hal tuh di sini. Di mana? Di sini. Ya. Jadi ketika proses segmentasi itu tadi, saya membaginya menjadi 3 layer ketinggian gitu. Jadi jadi ini sebenarnya terserah bisa siapa saja mengaplikasikannya. Jadi ketika kita mempunyai data OSM atau data DSM dan DTM itu tadi, DSM minus DTM itu tadi, nah ketika kita membaginya menjadi 3 layer ini, langsung semi otomasi, langsung terbuatlah nanti segmentasi dari LOD1 building model itu tadi gitu. Ya, terima kasih Mas Theo. Itu sih. Jadi, baik kepada hadirin sekalian, silakan bertanya di chat box ataupun secara langsung kepada Mas Theo. Kita lihat masih belum ada sepertinya pertanyaannya ya. Baik Mas Theo, karena di sini saya lihat banyak sekali mahasiswa sebagai partisipannya. Untuk tingkat kesulitannya sendiri Mas, untuk membuat ini, apakah mungkin bagi kita yang nantinya akan mengambil tugas akhir itu untuk mengambil topik 3D modeling ini Mas, bagaimana tingkat kesulitannya? Apakah bisa dikerjakan dalam 1 semester untuk tugas akhir atau bagaimana? Untuk memotivasi kami. Ya, kalau mungkin atau enggak mungkin sekali sih. Karena sebenarnya riset terkait ini sebenarnya sudah banyak sekali gitu mengenai otomasi 3D building model ini sebenarnya sudah banyak sekali riset yang mengerjakan gitu. Dan untuk proses maupun ya di DEM, Digital Elevation Model itu karena sudah sudah banyak software perangkat lunak yang menggunakan metode structure for motion atau SFM itu, jadi sebenarnya untuk mendapat dasarnya itu mudah gitu. Kalian bisa dapat dari internet ataupun bikin sendiri itu juga tidak susah gitu. Itu menurut saya. Jadi mungkin ya Mas ya untuk dilakukan. Surabaya sudah pernah diberitakan. Ya. Jadi sangat-sangat mungkin ya Mas untuk kami mahasiswa untuk mengerjakan penelitian ini di tugas akhir maupun penelitian-penelitian lainnya. Baik, silakan kepada hadirin, apakah ada pertanyaan yang dapat disampaikan melalui chat box maupun secara langsung, raise hand, itu belum ada. Untuk aplikasinya sendiri, Mas, untuk software yang digunakan, itu apakah ada software open source gitu ya, Mas? Karena tadi Mas Teo bilang masih menggunakan software berbayar ya, Mas ya? Iya, masih pakai software berbayar. Kalau software open source saat ini saya masih belum ketemu sih yang bisa mengaplikasikan segmentasi ini, kecuali buat sendiri di Python atau di C# atau C++ gitu. Kalau buat sendiri sebenarnya sudah banyak resource-nya, cuman saya kemarin masih belum mampu, Mas Neo. Makanya saya pakai software. Baik,
Baik, terima kasih. Ya, sudah ada pertanyaan di kolom chat. Selamat pagi, Pak Theo. Izin bertanya, apakah ada potensi metode building segmentation ini untuk membantu atau bahkan menggantikan peran digitasi manual persil bangunan, misal untuk lembaga pertanahan di kemudian hari? Terima kasih, Pak Theo. Sehat selalu, Pak. Oleh Saudara Pujianto di kolom chat. Silakan, Pak Theo, mengenai potensi untuk menggantikan digitasi manual. Iya. Oke, terima kasih Pujianto. Nah, ini sebenarnya tantangan dan perlombaan ya antara para researcher peneliti ya. Karena emang tujuan akhirnya nantinya ke situ gitu. Jadi proses digitasi manual itu dihilangkan gitu. Atau minimal diminimalisir gitu. Jadi kita tidak perlu melakukan digitasi manual yang seperti saya lakukan sampai 922 objek itu tadi, akan tetapi langsung kita sekali kita menginput datanya terus langsung jadi proses atau data boundary yang kita inginkan seperti itu. Nah, akan tetapi tetap nantinya akan ada proses validasi ya. Nah, untuk mengetahui tingkat algoritma yang kita buat gitu. Kalau jawabannya ada sih. Gitu. Ada kemungkinan gitu. Baik, terima kasih Pak Theo. Bagaimana Saudara Pujianto? Apakah ada feedback? Dipersilahkan apabila ada pertanyaan lanjutan maupun feedback. Ya, baik. Sepertinya belum ada. Berikut ada pertanyaan lainnya untuk Pak Theo. Permisi, mohon maaf sebelumnya. Saya Zanubia dari tim magang ITS Online. Mohon maaf, sepertinya bukan pertanyaan untuk Mas Theo ternyata. Baik, dipersilakan kepada peserta lainnya apabila ada pertanyaan lanjutan. Sepertinya saya langsung kepada Pak Theo. Ya. Jadi sangat mungkin ya Mas ya untuk menggantikan peran digitasi manual persil bangunan yang selama ini masih dilaksanakan secara manual di software ArcGIS seperti itu. Ya. Karena memang idenya nantinya ke situ. Baik. Jadi kedepannya apakah saat mungkin untuk kita itu sudah meninggalkan lagi peran 2 dimensi begitu Mas ya? Atau semua sudah tergantikan dalam 3 dimensi untuk kedepannya Mas? Ini saya lagi baca pertanyaan Pak Mas Rizky, sorry. Diulang pertanyaannya. Berarti sangat mungkin ya Mas, kedepannya kita sudah tidak terlalu berfokus kepada 2 dimensi, sehingga beralih ke dalam 3 dimensi, baik untuk berbagai hal dan sektor. Iya, mungkin sekali sih itu. Mungkin sekali, karena datanya kan sudah banyak sekali gitu yang ada. Cuman proses perubahan penyajian datanya mungkin yang kurang karena kan butuh hardware yang cukup tinggi kan itu spesifikasinya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena teknologi semakin lama semakin berkembang gitu. Terima kasih Mas. Di kolom komentar ada Mas Rizky Indra Permadi yang bertanya kembali, izin bertanya lagi Mas Theo, untuk metode ini apakah berpengaruh ketelitian segmentasinya bila data 3D DSM berkualitas tinggi atau 3D bangunan 90% mirip dengan yang ada di lapangan? Iya Mas, Mas Rizky, iya sangat berpengaruh ini dengan ketelitian yang tinggi gitu. Tetapi yang saya pahami ketika kita mendapatkan data dasar yang dengan ketelitian tinggi itu
membutuhkan effort yang lebih juga untuk melakukan akuisisi data yang tinggi itu gitu maksud saya. Nah, tapi untuk pengaruh ketelitian ini apabila kualitas DSM-nya tinggi ya pasti bisa mendapatkan ketelitian yang tinggi pula gitu Mas. Baik, jadi sangat berpengaruh ya Mas ya terhadap kualitas dari DSM-nya begitu. Apakah dari Mas Rizky mungkin ada feedback ataupun pertanyaan lanjutan lainnya Mas? Oh ya, sebetulnya masih belum ada untuk Mas Rizky. Terima kasih Mas Rizky dan Mas Theo. Baik, selanjutnya ada Mbak Friska yang raise hand. Silakan Mbak Friska untuk menyampaikan pertanyaan kepada Mas Theo. Iya, terima kasih Mbak Anissa. Perkenalkan saya Friska. Misi Mas Theo mau bertanya untuk segmentasinya. Itu apakah Mas Theo juga menggunakan eConnection? Kemudian training dataset-nya itu bagaimana, Mas? Dan juga nanti kayak tentang akurasinya sendiri dari segmentation itu, mungkin cara Mas untuk memvalidasi, itu kan karena kita kalau training dataset mungkin beberapa kan, sampel yang diambil. Kemudian untuk memvalidasi itu dari sekian ribu poligon itu gimana, Mas? Terima kasih. Oh, oke. Jadi untuk yang pertanyaan pertama, apakah menggunakan training ya untuk proses segmentasinya? Enggak, saya kemarin enggak melakukan training sampel. Jadi saya mau informasi yang ada di data yang dimiliki. Jadi kan di mana ya, di slide ini sepertinya atau di sini ya. Di sinilah. Ntar saya preview dulu. Nah, saya kemarin itu sama sekali tidak menggunakan training, jadi langsung menggunakan data informasi yang ada di data yang saya input. Saya input kemarin itu ada 3 jenis ini, jadi OSM itu, OSM yang grayscale itu kan sebenarnya dia memiliki informasi ketinggian ya, dari nilai saya menggunakan building block boundary itu sebagai building modelnya. Nah, ini saya mohon maaf, saya matikan kamera soalnya koneksi saya tidak stabil. Terus kemudian yang terakhir mengubah OSM yang nilainya intensitas itu tadi, intensity 0 sampai 180 meter, saya convert ke nilai pseudocolor gitu. Nilai pseudocolor dengan range 0 sampai 60 seperti itu. 0 sampai 60, terus 60 sampai ini, terus kemudian 60 sampai 120, terus 120 sampai 180. Nah, dari ketiga data itu saya melakukan proses itu tadi segmentasi seperti itu. Nah, yang pertama. Terus untuk yang pertanyaan kedua tadi apa ya? Oh, untuk uji akurasi dan validasi. Nah, ini yang terakhir saya lakukan di slide akhir. Saya menggunakan 4 metode kalau tidak salah tadi. Ya, ini total number of extraction, terus completeness, planimetric error analysis, dan elevation akurasi analysis dari data DSM dan data DSM dan data halo. Silahkan, sudah terdengar kembali. Halo Friska, sudah. Oh,
Baik. Dipersilakan Mbak Friska, mungkin akan ada feedback. Mungkin tadi sedikit terputus Mas Theo, sehingga sedikit tidak terdengar di bagian terakhirnya. Oh, putus-putus ya yang di terakhir. Ya, baik Mbak Friska, mungkin mungkin akan ada feedback ataupun pertanyaan lanjutan mengenai ya, silakan Mbak. Sebenarnya saya juga lagi ada riset juga untuk ini juga segmentasi. Ini sih mungkin nanti lanjut di WA mungkin Mas. Baik. Biar nggak putus-putus. Terima kasih Mas Theo. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Friska atas pertanyaannya dan terima kasih Mas Theo atas jawabannya. Dan ada pertanyaan dari Saudara Surya Anugrah di kolom komentar. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Pagi, izin bertanya untuk Pak Theo, apakah ada potensi penggunaan metode segmentasi ini untuk digunakan di bidang agriculture, seperti misal digitasi bentuk pohon dari kenampakan udara? Sehat selalu untuk Pak Theo. Silakan, Pak Theo. Pertanyaan dari Saudara Surya. Potensinya ada ya, Pak Surya. Ini teman satu angkatan saya ini Mas Surya. Oh, gitu. Ya, untuk potensinya ada untuk bidang agriculture kan sebenarnya proses segmentasi ini berdasarkan informasi spectral value ya dari data yang diinput di dalam perangkat lunak itu. Nah, selama dia memiliki nilai nilai dalam pixelnya. Jadi proses segmentasi ini menggunakan data raster ya, data raster. Nah, selama memiliki informasi di dalam data rasternya itu, nah dia bisa gitu. Nah, untuk agriculture, nah nanti kita tinggal mengetahui keunikan dari agriculture itu sendiri. Misal sawit, nah itu nilai spectral value seperti apa gitu. Nah itu tinggal kita mengetahui informasinya itu terlebih dahulu, terus kemudian kita menerapkan ke dalam algoritma seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Theo. Dari Saudara Surya kembali, apakah spectral value dari data DEM atau ortofoto, Pak Theo? Spectral value-nya bisa keduanya, Mas Surya. Bisa DEM, bisa ortofoto, ataupun ortofoto saja juga bisa. Seperti itu. Jadi asalkan dia datanya berupa raster, ya bisa. Jadi keduanya bisa. Baik. Baik, mungkin ini menjadi karena masih ada waktu akan menjadi pertanyaan terakhir dari geocoding. Izin bertanya kembali Mas Theo, karena data yang digunakan LIDAR, bagaimana kalau data point cloud saja, lalu dilakukan klasifikasi point cloud, Mas? Apakah mungkin, Mas, lalu kemungkinan nanti kira-kira hasil datanya apakah bagus menggunakan point cloud ya, Mas? Seperti itu, Mas Theo. Jadi apakah bisa menjadi menggunakan point cloud? Silakan, Mas Theo. Untuk kasus saya ini tidak bisa, Mas. Baik. Ini yang nanya siapa? Mas Neo ya mungkin ya. Kalau kasus saya ini tidak bisa gitu. Karena dia terbatasnya ke data raster. Jadi masih belum saya bisa. ini, gitu. Baik, untuk kasus ini masih belum bisa. Tapi tidak menutup. Tapi tidak menutup. Tapi untuk kasus ini saya masih belum bisa. Cukup hanya bisa di raster, data raster. Baik.
Baik, terima kasih Mas Theo atas jawabannya. Bagaimana geocoding? Apakah ada feedback? Ya, sepertinya belum ada. Baik, terima kasih geocoding dan juga tadi untuk Mas Surya Anugraha untuk pertanyaannya. Baik, saat ini kita telah berada di penghujung untuk sesi tanya-jawab. Terima kasih atas hadirin sekalian yang telah mengajukan pertanyaan dan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Theo untuk jawabannya. Baik. Maka dari itu, dengan berakhirnya sesi tanya-jawab dan juga diskusi pada hari ini, maka dapat saya simpulkan mengenai pemaparan dan juga sesi diskusi bahwa Quality and Accuracy Evaluation of LOD1 3D Building Models dalam pengujian dan pemodelan 3D bangunan terhadap berbagai jenis data dihasilkan berbagai kualitas model 3D yang dapat diaplikasikan dan dimanajemen dalam rangka mengevaluasi teknik data yang berbeda berdasarkan kualitas dan akurasi untuk mempelajari potensi ke depannya, baik di bidang mitigasi bencana, agriculture, dan juga pertanahan yang telah disampaikan sebelumnya. Terima kasih banyak Pak Theo atas pemaparannya pada pagi hari ini, luar biasa sekali. Semoga memotivasi teman-teman yang masih duduk di bangku perkuliahan maupun sudah berselancar di dunia pekerjaan saat ini. Baik, terima kasih banyak Mas Theo, semoga sukses dan sehat selalu. Dan terima kasih juga kepada hadirin sekalian yang sudah bertanya dan aktif dalam sesi ini. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan diskusi, saya Anissa Nabila Rizky Ramadhani menyampaikan mohon maaf atas kesalahan dari pengantaran sesi ini. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih juga kepada Pak Theo atas pemberian materi ilmu dan informasi yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama secara virtual terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan berpose untuk didokumentasikan. Sekali lagi, diharapkan kepada seluruh peserta untuk menghidupkan atau menyalakan kamera. Karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke. Oke, dalam hitungan ketiga, nanti dari panitia akan meng-capture fotonya. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti gayanya, ganti pose-nya lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Oke, alhamdulillah kita tutup acara pada hari ini. Kita telah sampai pada penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber, kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata atau ada perbuatan bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Theo. Makasih Mas Theo, makasih. Pak Theo, makasih Pak Theo. Ini Pak Suryanya mana ini? Menghilang ini. Halo.